Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam pagi Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kurang semangat nih ya. Kalau misalnya ibu bilang selamat pagi anak-anak, kalian bilangnya pagi, pagi, pagi. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, 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 pagi. pagi. Oke, gimana nih kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah, Bu. Sehat Bu. Alhamdulillah sehat ya, dan juga harus semangat juga. Oke, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa untuk agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini ada yang tidak masuk. KM, KM Nurbayan gimana? Hadir semua? Hadir semua Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, hadir semua. Oke, Ibu mau nanya dulu nih sama kalian ya untuk mengulas materi minggu lalu. Ada yang masih ingat nggak sih minggu lalu kita udah membahas apa nih? Bahas tentang alur proses produksi multimedia, Bu. Oke, betul ya, masih ingat nih ternyata. Oke, minggu lalu kita udah bahas mengenai alur proses produksi multimedia, di mana alur tersebut ada terbagi menjadi tiga ya, ada praproduksi, produksi, dan juga pasca produksi. Nah, hari ini pada pertemuan ini kita akan belajar tentang estetika seni grafis. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak sih estetika seni itu seperti apa? Ada yang tahu? Ada yang mau jawab? Izin menjawab Bu. Boleh Nurbayan gimana? Estetika itu yang membahas keindahan dan bagaimana ia bisa terbentuk. Mungkin itu saja yang saya tahu Bu. Wah, betul ya kata Nurbayan tadi ya. Jadi untuk membahas keindahan, tapi ada yang kurang. Dan juga itu apa ya? Juga bagaimana seseorang itu dapat merasakan estetikanya itu sendiri. Begitu, oke ya. Jadi suatu karya seni rupa itu ya bukan hanya memberikan pengetahuan dan pengalaman saja, tapi juga ada memiliki keindahannya tersendiri gitu. Kalau misalnya ada gambar abstrak, kita biasanya bilang, oh ini gini, kenapa ya gambarnya kayak gini gitu ya, kayak aneh atau apa. Tapi itu ada keindahannya tersendiri gitu, makanya itu disebutnya abstrak, ada keindahannya gitu. Oke, selanjutnya ada unsur-unsur seni rupa. Nah, unsur-unsur seni rupa ini ya mengandung terwujudnya atau bagian yang mendukung terwujudnya suatu karya seni rupa gitu. Jadi unsur-unsur seni rupa juga terbagi menjadi dua, ada unsur fisik atau visual, dan yang kedua ada unsur psikis atau psikologi. Kalau visual itu ya dipahaminya secara visual, seperti garis, bentuk, tekstur, gelap terang, dan juga warna. Tapi kalau unsur psikis atau psikologi itu tidak dapat dipahami secara visual gitu, tapi hanya dapat dirasakan seperti emosi, terus pikiran, pandangan, gagasan, dan juga karakter. Mungkin gitu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu anak-anak atau sudah paham apa yang sudah Ibu sampaikan? Dipahami Bu. Paham ya? Oke. Kalau paham, untuk kegiatan belajar hari ini adalah diskusi bareng kelompok. Nah, untuk kelompoknya sendiri Ibu sudah membagikannya anak-anak. Ibu sebutkan aja ya, dicatat nama kalian ada di kelompok berapa, oke? Dan teman-temannya juga catat. Untuk kelompok 1 itu ada Adisti, ada Silmi, dan juga Aulia ya. Untuk kelompok 2 ada Nurbayan, Eka, dan Nafisa. Untuk kelompok 3 ada Raini, Hikari, dan Alivia. Gitu anak-anak. Nah, jadi setiap kelompok itu membahas unsur-unsur yang sangat penting dalam pembentukan komposisi estetis secara tepat gitu ya. Nah, untuk unsur-unsurnya itu ada 6, ada garis, coba di itu ya, dicatat ya. Ada garis, ada bidang, bentuk, tekstur, gelap terang, dan warna. Nah, jadi setiap kelompok itu harus memilih 2 di antara 6 unsur itu. Jadi kalian bisa milih sendiri atau dipilihkan oleh Ibu nih. Nah, untuk itu kalian mau milih sendiri atau dipilihkan? Gimana anak-anak? Mau pilih sendiri Bu.
Kelompok 2 mau pilih yang garis dan bidang. Boleh, kelompok 2 garis dan bidang. Untuk kelompok 1 dan 3 gimana nih, mau pilih yang mana? Kelompok 3 mau yang gelap, terang, dan warna, Bu. Oke, berarti kelompok 1 sisanya ya, bentuk dan tekstur. Oke, Ibu beri waktu 30 menit, kalian harus mencari ya materi tentang yang kalian pilih, dan nanti dipresentasikan ya, perwakilannya saja di depan kelas, oke? Dapat dipahami? Iya, Bu. Dapat dipahami. Oke. Boleh langsung ya dimulai saja untuk diskusinya. Oke, anak-anak sudah 20 menit nih, gimana prosesnya? Ada kendala? Kelompok 1 gimana nih, aman? Alhamdulillah aman, Bu. Tidak ada kendala. Oke, bagus. Untuk kelompok 2 nih gimana, aman juga? Aman juga, Bu. Oke, kelompok terakhir nih, kelompok 3 gimana? Aman? Aman ya? Oke. Jika ada yang siap sekarang gitu untuk memaparkan, langsung aja bilang, Ibu, kelompok saya siap. Gitu, oke? Tapi karena masih ada waktu 10 menit lagi, kalian boleh mencari materi selengkap-lengkapnya ya. Oke, baik. Lanjut saja untuk diskusinya. Nah, gimana nih anak-anak? Waktunya udah habis. Apakah kalian siap? Ada yang mau duluan untuk mempresentasikannya? Kelompok 3 dulu aja, Bu. Saya doanya. Oke, boleh. Baik, Bu. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Jadi, hasil diskusi yang kelompok kami, kelompok 3 dapatkan, yaitu yang pertama garis. Garis merupakan unsur seni rupa yang paling utama, karena dengan garis kita dapat membuat karya dwimatra atau trimatra. Nah, garis itu terbagi menjadi dua, ada garis nyata dan juga garis hayal. Kemudian yang kedua itu bidang. Unsur bidang dalam seni rupa adalah perkembangan dari penampilan garis, yaitu perpaduan garis-garis dalam kondisi tertentu. Nah, bidang dapat diamati secara visual pada tiap benda alam dan pada hasil karya seni rupa. Nah, mungkin segitu, Bu, dari kelompok kami. Terima kasih. Wah, terima kasih juga ya Alivia dan kawan-kawan kelompok 3 ya yang udah berdiskusi, dan Alivia juga yang udah memaparkan. Bagus sekali ya. Nanti Ibu akan menambahkannya di akhir saja ya. Oke, sebelum ke kelompok selanjutnya, Ibu mau tanya dulu nih, ada yang ingin menambahkan atau bertanya? Saya izin menambahkan, Bu. Oke, boleh Nafisa, gimana? Jadi terkait fungsi dari garis, jadi dalam karya seni rupa itu garis berfungsi untuk menekankan nilai ekspresi gitu, seperti nilai gerak atau dinamika, nah nilai irama dan nilai arah juga. Nah garis ini disebut juga garis grafis, Bu. Sudah segitu aja sih dari saya, Bu. Makasih. Oke, terima kasih juga yang Nafisa yang telah menambahkan ya mengenai fungsi dari garis sendiri, oke? Oke, kita lanjut saja. Kelompok 1 gimana, udah siap? Belum, Ibu. Mungkin ke kelompok 2 aja dulu, Bu. Loh, kenapa ada kendala atau gimana? Soalnya materinya belum lengkap, Bu. Oh, materinya belum lengkap. Oke, Ibu beri waktu lagi ya untuk lengkapi materinya. Nah, sekarang kita lempar nih ke kelompok 2. Udah siap kelompok 2? Kelompok 2 nih siapa? Kelompok 2 dan Nafisa Nurbayan nih. Nurbayan gimana, udah siap? Atau perwakilannya saja boleh? Sudah, Bu, sudah. Oke, boleh perwakilannya ya. Oke, saya aja yang mau baca ini, Bu. Terima kasih atas waktunya, Ibu. Jadi kelompok kami itu yang pertama ada gelap terang nada. Jadi dalam karya seni rupa itu dua dimensi, nada terjadi akibat adanya perbedaan intensitas cahaya yang jatuh pada permukaan benda. Jadi kesan nada ini dapat dicapai dengan
mengolah unsur warna gitu. Misalkan jadi warna terang menuju ke gelap dengan tingkat nada warna yang berlainan gitu. Terus yang kedua, warna. Jadi warna adalah elemen terpenting dalam desain grafis, Bu. Warna menjadi indikator pembeda antara satu objek dengan objek lainnya. Nah, di samping itu warna memiliki dampak sugesti tersendiri jadi berbagai kebudayaan gitu. Cukup sekian, Bu, presentasi dari kelompok 2. Terima kasih, Bu. Oke ya, terima kasih juga Nafisa ya yang perwakilan dari kelompok 2-nya. Bagus sekali ya materinya. Oke, yang lain ada yang ingin menambahkan terkait materi yang sudah tadi Nafisa jelaskan? Tidak ada, Bu. Dari saya mah cukup, Bu. Oke, yang lain gimana? Ada yang ingin menambahkan? Cukup, Bu. Oke, kalau cukup ya, baik lanjut ke kelompok 1 nih. Udah siap? Waktunya Sudah, buat Bu. Oke, kalau udah, enggak boleh dipaparkan. Baik, Bu, kalau dari kelompok 1 itu, hasil diskusinya itu yang pertama bentuk. Nah, bentuk ini adalah suatu bidang yang ada karena dibatasi oleh sebuah kontur atau garis dan atau dibatasi oleh warna yang berbeda, atau oleh perbedaan dalam pencahayaan, gelap terang, arsiran, atau disebabkan adanya tekstur tertentu. Lalu yang kedua ada tekstur. Nah, tekstur ini adalah sifat permukaan luar dari suatu benda. Misalnya itu kasar, halus, licin, atau kusam. Nah, tekstur berfungsi untuk memberikan watak tertentu pada bidang permukaan yang dapat menimbulkan nilai estetik. Dari kelompok 1 sudah, Bu, segitu aja. Oke, baik. Terima kasih ya Silmi dan kawan-kawan kelompok 1 yang sudah berdiskusi dan juga diwakilkan oleh Silmi ya tadi. Oke, bagus sekali ya. Ibu juga ingin menambahkan terkait tadi tekstur ya. Jadi tekstur juga berdasarkan penampilannya itu terbagi ya atau dibedakan itu menjadi 2. Yang pertama tekstur asli dan tekstur buatan. Kalau asli itu jadi dapat kita rasakan secara nyata. Terus juga dapat dilihat misalnya tekstur batu, terus kayu, tanah dan lainnya gitu ya. Kalau tekstur buatan itu ciptaan manusia ya yang dapat menampilkan kesan. Jadi bukan dapat dilihat secara nyata, tapi kesannya gitu ya kepada si pengamat. Bisa dibuat dengan cara digambar, atau dilebur, atau digores, digosok, atau lainnya ya. Oke, gitu saja tambahan dari Ibu. Karena semua kelompok sudah memaparkan gitu ya. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu nggak anak-anak terkait materi kita hari ini? Tidak ada? Tidak ada, Bu. Oke ya, kalau tidak ada. Kalau tidak ada, Ibu simpulkan diskusi kita hari ini ya. Jadi estetika itu ilmu yang membahas keindahan, bagaimana keindahan itu bisa terbentuk dan juga bagaimana seseorang itu bisa merasakannya gitu. Unsur-unsur seni rupa juga adalah bagian yang mendukung terwujudnya suatu karya seni rupa. Terdapat juga 6 unsur yang sangat penting gitu dalam pembentukan komposisi estetis secara tepat. 6 unsur itu adalah garis, bentuk, bidang, tekstur, gelap terang, dan juga warna. Baik ya, mungkin karena waktu kita sudah habis, Ibu tutup saja pembelajaran hari ini, dan jangan lupa ya anak-anak untuk sekarang tidak ada tugas. Jadi persiapkan aja, minggu depan kan udah mulai ujian. Oke? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Bu.